Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat yang hebat. Hari ini tetap semangat ya. Yuk kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia nih sebagai makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kamu tahu nggak bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Wah, hebat. Oke, kamu sekarang sudah kelas 6. Coba sebutkan perbedaan pada diri kamu dibandingkan sewaktu kelas 1 dulu. Udah dibayangkan? Ya, artinya kamu tumbuh atau berkembang atau dua-duanya ya. Yuk kita cari tahu dulu apa itu tumbuh, apa itu berkembang. Tumbuh, pertumbuhan artinya proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih berat. Ini dia clue-nya, kalau tumbuh itu tambah tinggi dan tambah berat. Lalu apa itu perkembangan? Kalau perkembangan artinya proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya kemampuan gerak, berbicara, dan kemampuan berpikir, juga kemampuan lainnya. Ini contohnya ya, ketika bayi baru bisa merangkak, dia terus berkembang atau mengalami perkembangan menjadi bisa berjalan. Clue-nya itu untuk perkembangan adalah kemampuan. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu perbedaannya tumbuh dan berkembang? Oke, pintar. Next, ternyata ada tahapannya loh, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar ini ya. Dan ayah kalian ada di tahapan mana ya? Baik teman-teman, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Kira-kira tahapan pertama apa? Ya, bayi. Yang kedua, balita, bayi di bawah umur 5 tahun. Kemudian anak-anak. 3 tahapan terakhir. Ada remaja, dewasa, dan lansia. Ini urutannya nggak boleh diacak-acak loh. Jangan tiba-tiba dewasa dulu baru jadi bayi ya. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kita bahas satu-satu ya. Bayi dan balita itu, kalau balita itu mulai dari usia 2 tahun ya. 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat nih masa-masa ini. Bahkan bayi di usia ini, di usia 1 tahun, beratnya bisa mencapai 3 kali berat saat dilahirkan. Nah, pertambahan berat badan ini diikuti kemampuan berbicara, berjalan, dan melompat. Jadi bayi-bayi ini nih dan balita butuh dukungan dari lingkungan ya supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, setelah itu masuk usia anak-anak. Masa anak-anak ini sudah ikut kegiatan sekolah ya. Nah, anak-anak sudah bisa mulai mandiri dan ada interaksi nih di sekolah, di rumah, dengan lingkungannya ya, dengan teman-temannya, guru, dan sebagainya. Maka kemampuannya semakin berkembang, perkembangannya semakin bagus ya. Nah, semakin luas pengetahuannya juga, namun pertumbuhannya akan sedikit melambat. Oke, masuk ke usia remaja. Remaja ini peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ini mulai lagi nih pertumbuhan dan perkembangannya, tubuh, otak, dan keterampilannya terjadi dengan pesat di usia remaja. Sekarang setelah remaja adalah masuk fase dewasa. Dewasa itu pertumbuhannya akan berhenti, terutama tinggi badan. Tinggi badan sudah tidak bisa ya bertambah lagi di usia dewasa. Namun perkembangan itu masih bisa terjadi. Perkembangan tentang kemampuan ya. Karena manusia itu dianggap masih mampu berpikir. Dan pada usia dewasa, dan pada usia dewasa manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Dan terakhir adalah fase lansia. Fase lansia itu kemampuan organ-organ tubuhnya mengalami penurunan. Ada ciri-cirinya ya, rambutnya berubah putih, kulitnya keriput, otot dan tulang semakin melemah, kemampuan melihat dan mendengar kurang,
Kemudian pada wanita terjadi menopause, artinya berhentinya haid.